Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang hari ini kita dapat berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas di hari ini sangat penting berkaitan dengan bagaimana kita harus memperhatikan keadaan zaman, khususnya kita harus waspada dengan generasi di era sekarang ini. Bahkan hal ini juga patut untuk menjadi perhatian bagi keluarga-keluarga Kristen. Oleh sebab itu, tema yang akan saya angkat di hari ini adalah waspadalah tren seks bebas. Mari kita akan membaca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, panggilan Tuhan atas anak-anak Tuhan yaitu melakukan apa yang namanya kekudusan. Gereja Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Sebab Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan. Namun di akhir zaman ini, saudara, ada hal yang patut untuk kita waspadai. Bagaimana dunia ini sudah cemar, dunia telah jatuh di dalam dosa, dan manusia di akhir zaman makin bertambah jahat. Bahkan terjadi apa yang namanya degradasi moral. Dan tanpa kita sadari, ada sebuah tren yang hari-hari ini perlu untuk menjadi perhatian kita, keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan. Berhati-hatilah, karena ada apa yang namanya tren seks bebas. Dan ini terjadi di mana saja. Bahkan menurut penelitian seorang yang bernama George Barna dari Barna Research Group menyatakan bahwa remaja putri di usia 16 tahun sampai 21 tahun, ada sekitar 23% dari mereka ternyata sudah tidak perawan, saudara. Bahkan menurut New York Times tahun 1992 telah diteliti dan dilaporkan bahwa ada sekitar 47% remaja yang berusia 14 sampai 19 tahun mereka lahir dari ibu tanpa seorang ayah. Sungguh mengerikan data ini. Di Amerika Serikat bahkan 2 dari 3 remaja yang berusia 14 sampai 19 ternyata mereka telah melakukan hubungan seksual. Mengerikan dunia ini, saudara. Dan di Indonesia ada sebuah data di tahun 1998 telah disurvei bahwa ada 12 sekolah, dan dari 12 sekolah ini yang terdapat di 5 kota besar, saudara, ternyata melaporkan ada 76% anak-anak remaja telah mencoba dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Ini tahun 1998, apalagi di tahun ini 2024. Tentu data ini bukan makin menurun, pasti makin meningkat. Saudara, itu sebabnya kita sebagai keluarga Kristen, kita harus mendidik anak-anak kita. Kita harus mengajar mereka tentang apa yang namanya hidup takut akan Tuhan. Karena dunia hari-hari ini cemar. Dunia telah memberikan sebuah contoh yang tidak benar. Dan bagi orang dunia, tren seks bebas ini adalah sudah wajar dan ada di kota-kota besar, ada di berbagai negara, saudara. Dan betapa hal ini sangat perlu untuk kita waspadai. Siapapun kita, ketika kita memiliki anak-anak, baik itu anak pria maupun anak wanita, semua anak-anak kita perlu dididik dan diajar untuk hidup dalam kekudusan. Mengingat bahaya apa yang namanya tren seks bebas ini. Dan ini berkaitan dengan apa yang namanya percabulan dan perzinahan. Bahkan tidak hanya anak-anak remaja yang telah melakukan hubungan seksualitas, tetapi di hari-hari ini tren seks bebas ini
ada di berbagai kalangan, bukan hanya di anak-anak remaja di usia belasan, tapi orang-orang dewasa hari-hari ini juga melakukan tren seks bebas, dan mereka menikmati akan perkara ini karena ini merupakan kesenangan duniawi. Saudara, hati-hati, dunia sudah tidak hidup lagi dalam kekudusan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia sudah cemar. Oleh sebab itu, mari biarlah kita tetap menjaga iman kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga anak-anak kita. Mari terus pantau dimanapun mereka beraktivitas. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang cemar, dan tentu ini akan mendukakan hati Tuhan. Ingat, dunia sudah cemar, tapi anak-anak Tuhan harus tetap dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup dalam kekudusan. Dan siapa yang hidup cemar, tentu mereka kelak akan mendapatkan hukuman. Tetapi siapa yang hidup benar, takut akan Tuhan dalam kekudusan, kelak mereka akan mendapatkan bagian yang terbaik. Upah yang dijanjikan Tuhan akan dinyatakan kelak bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Kiranya renungan ini terus menyadarkan kita untuk kita selalu waspada dan berhati-hati. Ternyata tren seks bebas ini sudah menjamur di mana-mana, sudah ada di setiap daerah, bahkan di setiap kota dan negara. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom.